Konflik bersenjata di Papua terus bergulir, serta kian mencekam di awal tahun 2021. OPM atau disebut juga kelompok kriminal separatis bersenjata atau KKSB telah menelan banyak korban sejak Januari hingga pertengahan Februari ini. Berikut adalah daftar sejumlah peristiwa konflik di Papua yang terjadi awal tahun ini. Rabu 6 Januari, pesawat misionaris milik PT MAF yang dikemudikan pilot Alex Luvershek dibakar di Bandara Pagamba, Papua setelah mendarat oleh KKSB. Senin 11 Januari, anggota TNI Prada Agus Kurniawan tewas dalam kontak senjata dengan KKSB di Titigi, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Jumat 22 Januari, dua anggota TNI Pratu Roy Febrianto dan Pratu Dedi Hamdani gugur setelah aksi teror KKSB terhadap prajurit TNI Unifieder 400BR di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Konflik di Intan Jaya awal tahun ini juga menyebabkan 600 warga terpaksa mengungsi ke sebuah gereja Katolik pada Selasa 9 Februari. Menurut warga, pengungsian dilakukan karena mereka takut terjadi penyerangan lain setelah seorang warga bernama Ramli diserang akibat diduga mata-mata aparat keamanan pada Senin 8 Februari. Jumat 12 Februari, Praka Hendra Sipayung, prajurit TNI di Intan Jaya, Papua, ditembak oleh KKSB saat berbelanja di warung depan Kodim Persiapan Sugapa. Sabtu 13 Februari, anggota TNI Yonif 751 MTL, Prada Maulana, terkena pantulan peluru yang mengakibatkan luka di hidungnya akibat serangan KKSB di Distrik Ilaga, Papua. Senin 15 Februari, Prada Ginanjar Arianda, anggota Satgas Yonif R400BR, tewas tertembak saat berada di pos peninjauan Kampung Mamba, Distrik Sugapa. Sejak awal 2021, setidaknya telah terjadi 5 kali konflik antara KKSB dan aparat keamanan yang menewaskan 4 prajurit TNI serta menyebabkan seorang warga dan seorang anggota KKSB meninggal dunia. Konflik itu terus bergulir, tapi sebenarnya apa sih masalah utama dari konflik yang tidak berujung ini? Masalah utamanya yakni keinginan pihak OPM agar Papua merdeka dan memisahkan diri dari Indonesia. OPM atau Organisasi Papua Merdeka sendiri sudah berdiri sejak tahun 1965 dan terus memperjuangkan tujuan mereka. Konflik terus bergulir hingga OPM ditetapkan sebagai KKSB atau kelompok kriminal separatis bersenjata oleh pemerintah karena gerakannya yang dinilai separatis. Para ahli pun menilai bahwa pola penanganan konflik harus diubah demi tercapainya kedamaian di Papua. Pemerataan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Papua juga menjadi perhatian publik baik di dalam maupun di luar negeri agar konflik ini bisa diselesaikan. Kini upaya yang tepat dari pemerintah dalam menangani konflik dan menghentikan jatuhnya korban di Papua menjadi harapan berbagai pihak.